Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ngenet, yaitu segala sesuatu tentang dunia internet. Tapi pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas lebih banyak tentang dunia website, khususnya WordPress, yang temanya adalah bagaimana cara membuat meta deskripsi atau deskripsi meta, sama aja ya, dan contohnya dan fungsinya itu sebetulnya apa. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang membahas itu, ini yang kami berikan adalah berdasarkan pengalaman. Jadi barangkali ada yang menemukan secara teoritis beda, ya kami menghormati. Dan yang kami sampaikan ini lebih banyak di dunia WordPress. Ingat ya, WordPress. Kenapa kami mengatakan dunia WordPress? Karena WordPress ini banyak digunakan oleh personal, individu seperti kami, sehingga kami ingin sharing bagaimana cara mengoptimalkannya. Nah, yang pertama adalah apa sih sebetulnya meta deskripsi itu? Meta deskripsi itu adalah deskripsi yang biasanya muncul di sini nih. Di sini. Kalau Anda tidak menyeting, biasanya yang muncul adalah paragraf pertama. Saya tunjukkan ya. Nah, biasanya itu yang muncul paragraf pertama ini kalau misalkan tidak disetting. Tapi sekarang semua website itu sudah tahu, jadi biasanya menyeting dengan yang sudah ditentukan, maksudnya kata kunci dan lain sebagainya, sehingga munculnya sesuai dengan pencarian. Contoh ya, ini kan saya ketik, saya perbesar, buah yang bagus untuk asam lambung. Ketika diklik yang tadi kami memperlihatkan di kes ini, itu ada beberapa yang kata kunci yang muncul sesuai ini, asam lambung ya. Maka di sini lihat asam lambung ya. Kemudian ada buah, di sini ada pisang, ada melon, seperti itu. Nah, tidak pasti itu match keyword, itu tidak pasti. Kalau dulu biasanya ya Google itu mencari yang persis, tapi sekarang itu sudah tidak. Kombinasi antara tulisannya bagus, websitenya yang mengunjungi banyak, dan kemudian ada beberapa kata kunci yang terkandung di dalamnya. Kalau contoh yang betul-betul match keyword itu di sini nih, yang punya Hello Sehat, walaupun judulnya tidak betul-betul match 100%. Nah, ini kombinasi ya, salah satunya meta deskripsi itu, judul, meta deskripsi dan lain sebagainya, isi itu juga berpengaruh. Yang ketiga, memang kadang-kadang ketika orang mencari di Google itu tidak selalu yang muncul itu meta deskripsi. Bisa jadi yang muncul sesuka hati Google itu dari kutipan-kutipan yang ada di website itu. Contoh misalkan ya, ini punya saya nih, karena kami di pasar modal ini ya websitenya. Nah, ketika kita klik di sini, ini kan punya kami ya. Nah, ketika kita klik, ini bukan meta deskripsi yang kami setting, bukan ini, tapi Google memilih di antara isi konten kita sehingga muncul di sini. Terus apa dong fungsinya meta deskripsi? Nah, meta deskripsi itu salah satu, makanya saya katakan salah satu bagian untuk membuat SEO kita bagus atau di mesin pencari menjadi cukup baik lah. Nah, sekarang bagaimana cara men-setting meta deskripsi? Nah, yang pertama adalah ini kami tunjukkan salah satu website kami ya. Ini kita pertama adalah yang harus Anda lakukan adalah ada yang namanya plugin. Plugin itu di sini ya. Nah, install terlebih dahulu plugin SEO ya.
kami sudah menjelaskan di video lain. Jadi plugin apa yang paling penting untuk WordPress, tapi saya tunjukkan sedikit ya. Yang paling terkenal itu memang dua ini, Yoast atau All-in-One ini, All-in-One. Tapi kami memakai yang Yoast sama RankMath ya. Jadi nanti saya tunjukkan, salah satu saya pakai Yoast, salah satu saya pakai RankMath ini. Terus kalau Yoast sama All-in-One ini mirip lah ya. Nah, sekarang kami tunjukkan yang pertama menggunakan Yoast ya. Ini adalah website kami yang menggunakan Yoast. Kalau Anda posting, ini buat postingan ya. Di sini nih. Ini kan judul, ada isi. Nanti di bawah itu akan kelihatan seperti ini. SEO ini. Nah, kemudian ada namanya deskripsi meta ini. Nah, Anda ketik aja. Ini kan kalau misalkan ya kita nah ini kan warnanya belum penuh, sampai penuh aja. Jadi bisa Anda setting ini. Yang paling penting adalah ketika men-setting ini paling tidak ada satu kata kunci yang ada di deskripsi meta ini. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Kalau sudah disetting di sini sudah. Karena apa? Nanti di di analisis SEO di sini ya. Itu ada namanya panjang deskripsi meta, bagus di sini kan. Ini kan bagus ini. Nah, ini yang pertama kalau misalkan Anda memakai Yoast SEO. Kemudian kalau Anda menggunakan RankMath ya, Anda menggunakan RankMath, maka adanya adalah di sisi. Nah, kalau Anda menggunakan RankMath itu adanya di sisi kanan. Ingat, ini posting kami di sisi kanan ini, itu RankMath. Jadi tidak di bagian bawah di sini itu nggak ada. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda ketik yang namanya edit snapshot. Nah, ini snapshot ini Anda edit. Nah, nanti ada di deskripsi ini. Sama, Anda juga harus mencantumkan kata kunci yang Anda sasar ya. Kami sudah menjelaskan kata kunci bagi Anda pemula seperti kami itu pakai long tail keyword saja, maksudnya kata kunci yang panjang ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di oke ini, Anda tinggal update seperti itu aja. Nanti sudah ini basic SEO nya muncul bagus semuanya, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung untuk muncul di Google halaman pertama. Ingat, meta deskripsi ini bukan faktor satu-satunya yang mendukung muncul di halaman 1, tapi salah satu pendukung saja ya. Jadi tidak dengan cara ini langsung muncul di halaman 1, enggak, tapi kombinasi banyak cara ya. Yang pertama, kondisi website Anda, usia domain Anda, berapa kali Anda posting, jumlah pengunjung yang ada di website Anda, kemudian bagusnya tulisan Anda, link yang ada di website Anda. Jadi macam-macam. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini satu-satunya cara, tidak. Tapi kalau Anda tidak melakukan ini juga merupakan kesalahan yang cukup besar. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Ini salah satu pelajaran tentang WordPress, yaitu meta deskripsi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.